Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana nih kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan masing. Silakan ketua kelas, Budi. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini hadir semua nggak? Kurang satu ya, cowok ya, Rizal ya? Iya, Bu. Oke, nah sebelumnya Ibu akan memberitahukan dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa aja. Apa aja sih yang akan kalian dapatkan pada materi ini? Yang pertama yaitu siswa akan mengetahui dan memahami sejarah dari koperasi. Yang kedua, siswa mengetahui dan memahami pengertian koperasi. Yang ketiga, siswa mengetahui dan memahami prinsip-prinsip koperasi. Dan keempat, siswa mengetahui jenis-jenis koperasi. Yang terakhir, siswa mengetahui dan memahami struktur organisasi dari koperasi. Baik, yang pertama adalah sejarah koperasi. Nah, sejarah koperasi ini dimulai dari bapak yang bernama Robert Owen dari Skotlandia. Bapak Robert Owen ini membuat koperasi dan mulai menyebar di seluruh negara. Hingga akhirnya masuk ke Indonesia pada tahun 1896 oleh Bapak R. Patih Arya Wirya Atmaja. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa sih Bapak ini membuat koperasi di Indonesia? Mungkin anak-anak pikir ya, kenapa sih Pak Arya ini membuat koperasi di Indonesia? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bu, tahun 1896 kan masih penjajahan Belanda ya? Iya, benar Yulis. Kita masih dijajah oleh Pak Belanda ya. Masih dijajah oleh Pak Belanda selama 3,5 abad. Benar nggak? Iya, benar. Oke, masih ada lagi? Benar Yulis, masih dijajah oleh Belanda kita. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan pendapat dari Yulis? Izin menambahkan, Bu. Iya, Ella, silakan. Sepertinya ada hubungannya dengan hutang ya, Bu? Iya, ada hubungannya dengan hutang. Indonesia tuh nggak jauh-jauh dari hutang ya. Nah, kenapa sih Pak Patih Arya itu membuat koperasi Indonesia? Karena pada saat itu masyarakat Indonesia ini mengalami kesulitan akibat hutang yang diberikan oleh rentenir itu bunganya ini nggak masuk akal. Jadi masyarakat kita tuh kesulitan untuk membayar hutang tersebut. Nah, hingga akhirnya Pak Patih membuat koperasi Indonesia. Ini Pak Patih ya. Nah, mendengar hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu masih menjajah Indonesia berniat mengajak Pak Patih ini untuk bekerja sama untuk lebih mengembangkan lagi koperasi tersebut. Nah, akan tetapi kebijakan-kebijakan yang diberikan malah mendiskriminasikan masyarakat kita, masyarakat pribumi. Hingga datanglah Dr. Sutomo. Ada yang tahu nggak Dr. Sutomo itu membentuk apa ya di Indonesia? Saya, Bu. Apa ya? Budi Utomo. Oke, benar sekali. Budi Utomo. Terima kasih, Dela. Nah, jadi Bapak Dr. Sutomo ini yang membangun Budi Utomo. Nah, beliau ini mulai berpikir untuk memperbaiki kondisi koperasi di Indonesia. Hingga pada 1929 dibentuklah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang tujuannya adalah untuk menyebarluaskan kembali semangat koperasi di seluruh Indonesia, sehingga rakyat-rakyat di Indonesia tuh tahu koperasi itu apa, tujuan itu apa gitu, sehingga bisa memanfaatkan koperasi ini dengan baik. Nah, selanjutnya adalah lambang koperasi. Ada yang merasa familiar nggak ya sama lambang ini? Saya, Bu. Iya, Dwi. Lambang-lambang dari Pancasila. Iya, benar sekali. Jadi, lambang koperasi ini adalah perkumpulan dari lambang-lambang sila Pancasila. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah rantai. Rantai ini melambangkan bahwa koperasi itu memiliki persaudaraan yang erat dalam anggotanya. Yang kedua ada roda gerigi. Roda gerigi ini melambangkan bahwa upaya yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ada padi dan kapas, di mana lambang ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat ada timbangan. Timbangan di sini melambangkan keadilan sosial sebagai dasar koperasi. Yang kelima ada bintang. Bintang ini sebagai pelindung koperasi atau landasan ide koperasi. Yang kelima, yang keenam ya? Yang keenam pohon beringin. Nah, pohon beringin ini melambangkan bahwa sikap masyarakat Indonesia ini yang kokoh, yang teguh, yang nggak mudah goyah gitu. Walaupun setiap angin nggak mudah goyah. Seharusnya ya. Terus warna merah putih. Warna merah putih ini melambangkan sifat nasionalisme kita, sifat cinta tanah air kita.
melambangkan juga warna negara kita, merah putih. Terus tulisan koperasi yaitu sebagai identitas dari lambang tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari koperasi. Mungkin Tiwi biar nggak ngantuk bisa bantu Ibu untuk membacakan pengertian dari koperasi. Baik, Bu. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Baik, terima kasih. Nah, jadi dari pengertian koperasi ini bahwa koperasi itu harus dirasakan azas-azas kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan azas-azas kekeluargaan. Nah, seperti yang pesannya dari Pak Hatta tadi, bahwa koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya, bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk mensejahterakan seluruh anggotanya, dan juga mencerdaskan masyarakat di sekitarnya, dan juga membantu perekonomian negara sehingga terciptanya masyarakat yang adil, yang maju, dan makmur. Ya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu tadi, mengapa lambang-lambang koperasi tadi juga tercantum dari lambang-lambang sila Pancasila. Seperti itu. Oke, next ada prinsip-prinsip koperasi, ada 4 nih. Anggotanya bersifat sukarela dan terbuka. Jadi jika kalian menjadi anggota koperasi, kalian tuh harus sukarela. Kemarin Tiwi waktu jadi anggota koperasi dipaksa nggak? Enggak, Bu. Enggak kan ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak ada paksaan ketika menjadi anggota koperasi. Yang kedua itu dikelola secara demokratis. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan harus dilakukan secara demokratis, bisa melalui pemungutan suara, seperti itu. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil. Yang keempat, adanya pemberian balas jasa pada anggota disesuaikan dengan berat modalnya. Jadi juga diberikan pemberian balas jasa sesuai dengan apa yang telah kalian berikan kepada koperasi tersebut. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi. Ada 5 nih. Sebenarnya ada banyak, cuman Ibu merangkumnya jadi 5 jenis aja ya. Nah, yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi serba usaha, dan terakhir koperasi sekolah. Oke, yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah untuk anggotanya. Nah, ini adalah contoh dari koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi Swamitra. Yang berada di mana ini? Depok ya. Seperti ini. Nah, ini tadi untuk para pedagang, mereka bisa meminjam modal untuk bantuan modal mereka di koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Lalu selanjutnya adalah koperasi produksi. Jenis koperasi ini yang melakukan usaha di bidang produksi atau penghasil barang. Nah, ini contohnya ada di koperasi, Ibu nggak kelihatan. Ini koperasi penghasil petani iya. Jadi koperasi ini menyediakan kebutuhan para petani. Baik. Selanjutnya adalah koperasi konsumsi. Nah, koperasi ini memiliki kegiatan menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Jadi jika anggota yang membutuhkan kemungkinan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu, nah jadi bisa pinjam koperasi konsumsi. Dan selanjutnya koperasi serba usaha. Koperasi ini yang memiliki berbagai jenis usaha. Dapat dikatakan koperasi ini merupakan cabang gabungan dari jenis koperasi sebelumnya. Contohnya yaitu koperasi angkutan dan koperasi listrik. Nah, ini adalah contohnya juga koperasi serba usaha. Nah, selanjutnya ada koperasi sekolah. Nah, ini yang diikuti oleh Tiwi ya. Koperasi sekolah ini koperasi yang memiliki seluruh warga sekolah seperti para guru. Nah, koperasi juga menyediakan kebutuhan para guru, kebutuhan para siswa, pokoknya kebutuhan warga sekolah disediakan oleh koperasi sekolah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi koperasi. Struktur ini terdiri dari rapat anggota paling atas. Terus di bawahnya ada pengurus, pengawas, di bawahnya lagi ada pengelola, di bawahnya lagi ada unit-unit dari koperasi, dan terakhir itu ada anggota. Oke. Baik, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan belum? Belum, Bu. Belum ya? Nah, diskusi deh. Jadi
diskusi kita pada hari ini, anak-anak nanti akan membagi kelompok menjadi dua aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini kelompoknya ada dua. Nah nanti kalian berhitung 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, gitu terusnya sampai belakang ya. Nah nanti kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2. Nah nanti hasilnya kelompok 1 akan membahas mengenai peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Nah kelompok 2 akan membahas mengenai fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara. Oke? Paham? Paham, Bu. Nanti setelah diskusi, kalian perwakilan dari kelompok, setiap kelompok itu 2 anak aja untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah nanti ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 harus memberikan tanggapan, entah itu berupa pertanyaan, tanggapan, saran, sanggah, seperti itu. Begitu pun sebaliknya nanti ya. Baik, biar nggak membuang waktu terlalu lama, silakan dari Sinta dulu berhitung. 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2. Baik, yang kelompok 1 berkumpul sebelah sini, kelompok 2 berkumpul sebelah sini. Ayo, mulai gerak. Baik, sudah semuanya? Silakan kalian bisa menggunakan media apa saja yang kalian butuhkan untuk mencari apa sih yang kalian butuhkan di dalam topik ini. Ibu berikan waktu kalian selama 5 menit. Cukup nggak? Cukup ya? Selama 5 menit, silakan. Mulai dari sekarang. Oke, udah 5 menit nih. Baik, udah siap belum? Kelompok 1, kelompok 2? Udah siap. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Jadi peran koperasi di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Jadi contohnya itu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian dan juga yang dibutuhkan oleh petani. Dan juga dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Karena itu, kegiatan usaha pertanian itu bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Untuk poin selanjutnya, yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Jadi, dengan adanya kehadiran koperasi di Indonesia, itu diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi ini itu dibutuhkan banyak pekerjaan untuk mengelola usahanya. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, untuk poin yang ketiga yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, dan ini berarti koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu untuk poin yang keempat, turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa, tapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Lalu yang terakhir, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Nah, dengan memberdayakan koperasi berarti juga bisa memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 2 tanggapi. Mungkin ada. Izin bertanya. Ya. Silahkan. Ya. Pertanyaannya, tadi kan sudah disebutkan salah satu dari peran koperasi itu untuk mencerdaskan bangsa. Jadi, pendidikan apa yang diberikan koperasi kepada anggotanya itu? Silakan kelompok 1 mungkin mau diskusi dulu atau langsung jawab? Sebentar Bu ya. Oke, silakan. Ibu izin langsung menjawab ya. Silakan. Jadi kami izin menjawab pertanyaan dari Mbak Barisa. Jadi pertanyaannya, pendidikan apa yang diberikan koperasi itu kepada anggotanya? Jadi menurut kami, untuk meningkatkan pengetahuan anggota, koperasi itu akan memberikan pendidikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta juga manajemen bisnis dan keuangan. Seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan lagi? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, kelompok 1 ada yang mau ditampilkan lagi? Sudah ada. Sudah, oke. Beri applause dulu dong untuk kelompok 1 yang sudah tampil. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagus ya, kelompok 1 hasil diskusinya itu panjang banget. Mereka diskusi banget berarti ya? Iya, bijak. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 2 nih. Ayo, siapa yang mau maju dari kelompok 2? Ina sama Imanda ya? Iya Bu. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara. Jadi fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara itu yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya yaitu masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, ketahanan perekonomian nasional. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang terakhir, berasaskan kekeluargaan. Salah satu fungsi koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan kelompok 1 kasih tanggapan. Iya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Jadi kan kelompok 2 sudah membahas tuh tentang fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara. Lalu tuh bagaimana sih fungsi koperasi bagi anggota itu sendiri? Baik, kelompok 2 mau langsung jawab atau diskusi dulu? Diskusi dulu sebentar. Oke, silakan. Kelompok yang lain bisa bantuin juga ya, nggak apa-apa. Baik Bu, saya izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Jadi fungsi koperasi bagi anggota itu sendiri yaitu koperasi dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi anggotanya. Salah satunya yaitu dengan memberikan pinjaman modal. Kemudian anggota koperasi juga berhak menerima pinjaman modal karena fungsi utamanya memang untuk kesejahteraan anggota. Jadi koperasi juga bermanfaat sebagai sarana pengembangan potensi dan kemampuan guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, itu artinya di mana setiap anggota itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda baik dari segi ekonomi maupun kemampuan organisasi. Ada berbagai potensi yang dapat dikembangkan yaitu melalui koperasi itu sendiri. Oke. Bagaimana kelompok 2? Maaf, kelompok 1. Kelompok 1. Maaf ya. Kelompok 1 bagaimana? Ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, kasih plus dulu dong buat kelompok 2. Yang maju silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Hasil diskusinya bagus-bagus semua anak-anak. Oke, jadi dari kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi itu sudah sangat bagus dengan memaparkan hasil diskusinya. Kalian juga berdiskusi dengan sangat baik dengan memanfaatkan media yang kalian punya, baik itu buku, elektronik, HP, nggak apa-apa silakan digunakan. Nah, dari dua topik tadi itu bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa baik itu peran koperasi dalam perekonomian Indonesia maupun fungsi koperasi dalam masyarakat dan untuk masyarakat dan negara, bahwa koperasi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia baik itu dalamnya anggotanya maupun masyarakat di sekitarnya, dan juga mewujudkan masyarakat Indonesia ini memiliki pendapatan yang layak sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oke. Nah, dari tadi ada yang mau disampaikan lagi, mungkin dari anak ada yang belum dipahami sampai saat ini? Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita? Silakan. Saya Bu, Iya, Mbak Riza, silakan. ya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai struktur dari koperasi itu sendiri. Oke. Yang saya tanyakan, mengapa dalam struktur koperasi itu rapat anggota menjadi yang paling tinggi? Oke, ini ya. Rapat anggota menjadi yang paling tinggi. Sebelum Ibu menjawab, kira-kira dari yang anak ada yang menjawab dulu nggak ya? Kenapa sih rapat anggota itu yang paling tinggi kedudukannya di dalam struktur organisasi koperasi? Mungkin ada yang... Oke, Tiwi sebagai anggota koperasi nih, silakan. Iya. Izin menjawab ya Bu. Oke. Sepengalaman saya sebagai anggota koperasi itu LAT ini kenapa di urutan paling atas karena di dalam rapat anggota itu kita semua membahas terkait program selama 1 tahun ke depan Bu. Baik, terima kasih Tiwi. Jawabnya itu udah benar. Tapi menurut Ibu masih kurang tepat dikit lagi.
Dikit lagi Tiwi. Mungkin ada yang teman-teman yang lain mau bantu Tiwi? Nah, jadi kenapa sih Ibu menambahin jawaban dari Tiwi ya? Kenapa sih struktur rapat anggota itu berada paling tinggi dalam struktur organisasi koperasi? Benar kata Tiwi tadi bahwa dalam rapat anggota kita membahas mengenai program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Akan tetapi dalam rapat itu juga kita akan mengesahkan program-program tersebut sehingga itu tidak dapat diganggu-gugat. Jadi selain membahas kita juga akan mengesahkan program tersebut. Nah, seperti itu Mbak Liza. Apakah bisa dipahami? Oke, sama-sama. Nah, coba. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini ada yang membantu Ibu memberikan kesimpulan pada materi hari ini mengenai apa sih koperasi itu? Ya, Imanda, silakan. Jadi kesimpulan dari koperasi itu merupakan badan usaha yang organisasinya didirikan secara khusus dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Itu Bu. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Imanda. Terima kasih ya Imanda. Nah, Ibu izin menambahkan dikit ya? Nah, tapi jangan lupa bahwa koperasi itu juga harus berdasarkan azas-azas kekeluargaan. Nah, baik seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu mau kasih tepuk semangat dulu dong biar kita semangat untuk kalian belajar selanjutnya pelajaran matematika kan ya? Iya. Jam segini belajar matematika. Jadi tepuk semangat itu kayak gini. Ketika Ibu bilang tepuk semangat, semangat. Oke? Yang ceria ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, demikian pelajaran Ibu pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.